BMKG memprediksi potensi hujan lebat hingga ekstrim di sejumlah wilayah Indonesia diakibatkan sejumlah anomali iklim yang terjadi bersamaan. Masyarakat pun diminta waspada akan potensi bencana yang ditimbulkan hingga April. Dan berikut pernyataan Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati dalam perbincangan bersama rekan David Silahoy. Sebetulnya kejadian kemarin itu sudah diantisipasi sejak akhir November atau awal Desember. Karena di bulan Oktober kami memantau bahwa masuknya monsun atau hujan dari Asia itu akan dimulai bulan November dan mengakibatkan musim hujan di wilayah Indonesia dan akan meningkat atau terjadi puncak musim hujan itu terutama wilayah Jakarta dimulai Januari dan sebagian di bulan Februari. Jadi sesuai dengan hasil prediksi bahwa di bulan Januari dan nanti hingga pertengahan Februari DKI akan mengalami puncak musim hujan. Selain itu bersamaan dengan terjadinya fenomena La Nina lemah akibat meningginya suhu muka air laut di Samudra Pasifik, sementara suhu muka air laut di wilayah perairan Indonesia semakin menghangat, maka terjadilah anomali iklim yang disebut La Nina lemah dan berdampak pada peningkatan curah hujan hingga 20%. Selain itu juga terjadi Madden-Julian Oscillation atau pergerakan awan-awan hujan dari Samudra Hindia sepanjang Khatulistiwa yang saat ini melintasi masuk wilayah Indonesia bagian barat. Selain itu juga terjadi fenomena seruak udara dingin yang masuk dari dataran tinggi Tibet menuju wilayah Indonesia bagian barat. Dan yang terakhir terjadi bersamaan fenomena gelombang ekuator atau gelombang atmosfer ekuator, yaitu gelombang Rossby dan Kelvin. Kesemua fenomena tersebut terjadi bersamaan dan berdampak pada saling menguatkan peningkatan curah hujan, maka terjadilah hujan yang ekstrim. Itu diantisipasi sejak bulan awal Desember. Jadi itu 20% meningkat karena semua hal itu berkolaborasi begitu ya? Betul sekali. Saling amplifikasi menguatkan. Oke, jadi kalau dilihat wilayah mana nih selain Jakarta yang akan terdampak dalam waktu bersamaan? Ya, dalam waktu bersamaan juga terjadi di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat ya. Kemudian juga terjadi di Kalimantan, baik Kalimantan Selatan, Barat, Timur, kemudian di Sulawesi Utara, Selatan, hampir seluruh wilayah Sulawesi. Kemudian juga terjadi di Maluku dan di Papua. Dan di ini akan Sumatera juga terjadi bersamaan. Akan berlangsung berapa lama situasi dengan anomali seperti tadi yang disampaikan? Sebetulnya kalau anomali La Nina lemah, saya ulangi ya, anomali iklim berupa La Nina lemah, ini masih akan berlangsung hingga Maret atau April, yang berdampak pada peningkatan curah hujan hingga 20%. Kalau Madden-Julian Oscillation, ini akan segera berakhir, akan segera berlalu dalam beberapa hari ke depan, paling 3 hari ke depan, sampai 1 minggu ke depan. Kalau fenomena seruak udara dingin juga akan tidak lama, hanya beberapa hari. Yang cukup lama adalah fenomena monsun Asia. Masuknya monsun Asia bersamaan dengan terjadinya El Nino lemah, ini masih akan berlangsung hingga Maret-April.